Dan kita boleh bersama-sama belajar pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Dan judul khotbah pada sore hari ini yang telah diberikan yaitu teguh dalam kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, maka dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan nyatakan atau Tuhan sampaikan kepada dia, maka dia dikatakan orang yang bijaksana. Ia dapat disamakan dengan seorang yang membangun rumah di atas batu dan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27 dikatakan bahwa orang yang datang mendengar melakukan disebut orang yang bijaksana. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan dikatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Dan pada sore hari ini kita belajar bahwa teguh adalah kokoh, erat, dan dia kuat berpegang. Dikatakan teguh di dalam Tuhan, dia kuat berpegang di dalam Tuhan. Dan kalimat yang berkata kuat dalam kehendak Tuhan, kehendak itu adalah kemauan, keinginan. Jadi kalau dibilang teguh adalah kuat, erat, berpegang pada keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Meletakkan dasar, menggali, dan kita membuat alas. Sehingga ketika kita membuat alas, dasar itu adalah fondasi, lapisan yang paling bawah. Ketika orang mendirikan sebuah rumah, dia harus menggali dalam-dalam dan mendirikan fondasi sehingga rumah yang kokoh dapat berdiri dengan kokohnya, bahkan sampai mungkin berlantai 2, lantai 3, tergantung dari fondasi yang dibangun. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak mendengar, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini sebagai contoh seperti orang yang membangun kemah. Kemah tanpa dasar langsung dibangun. Nah, datang banjir, datang angin, jangankan banjir. Datang angin saja dia akan tergoyahkan dan dia akan roboh dan tidak kuat. Oleh sebab itu mengapa dikatakan kita harus teguh dalam kehendak Tuhan. Kita harus kuat berpegang pada apa yang dikatakan Tuhan. Air bah atau banjir, ketika datang banjir atau air bah, angin dan lain sebagainya itu gambaran dari percobaan, gambaran dari ujian, dari pencobaan, dari kesulitan, dari masalah, bencana alam dan lain sebagainya yang mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Itu gambaran dari banjir. Saat ini kita tidak asing lagi dengan masalah pandemi COVID-19, di mana yang menjadi ketakutan bagi setiap manusia. Virus ini menjadi satu ketakutan bagi manusia. Pada takut mati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau hidup ini adalah Kristus, mati itu adalah satu keuntungan. Tapi kadangkala hidup saudara dan saya belum mau mendapat keuntungan. Karena kalau kita mau untung, tentunya kita harus
mengalami kematian. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan saudara dan saya untuk hidup di muka bumi ini, maka biarlah hidup kita itu adalah untuk Kristus. Puji Tuhan, kita mengambil contoh bahwa di mana orang yang tetap kuat, teguh berpegang pada kemauan Tuhan. Kita ambil contoh di Alkitab, yaitu dalam kitab Ayub. Di mana Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, kita boleh baca bersama ayat ini dalam kitab Ayub pasal yang ke-10. Pasal yang kedua maksud saya, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah seorang yang jujur, yang saleh, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saleh itu adalah orang yang taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman kepada Tuhan. Orang yang jujur itu dikatakan orang yang lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Itu pun diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan karena atas perintah Tuhan. Di mana di ayat yang ketiga dikatakan bahwa firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang saleh jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau iblis telah membujuk aku melawan dia untuk meletakkan tangan alasan, tanpa alasan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Ayub orang yang saleh, yang jujur, ketika dia mengalami kesulitan atas kehendak Tuhan, dia tetap teguh berpegang atas kemauan Tuhan. Dan apa yang dia alami Ayub ketika dia terus berpegang teguh, dia memiliki sekian anak, memiliki kambing, domba dan lain sebagainya. Ketika Ayub berpegang teguh atas kehendak Tuhan, atas kemauan Tuhan, maka Ayub mengalami berkat 2 kali lipat. Di dalam Ayub 42 dikatakan bahwa Ayub diberkati Tuhan. Kita lihat ayat ini, Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub yakin di dalam kesulitan pun kalau dia hadapi kesulitan atas seizin Tuhan, dia yakin bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Sehingga ketika alami kesulitan, dia terus percaya kepada Tuhan. Di masa kesulitan, masalah pencobaan, di tengah-tengah masalah sakit penyakit dan pergumulan hidup kita, kalau kita mau seperti Ayub, teguh berpegang pada apa maunya Tuhan, maka akan alami mujizat yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-12 dan 13, dalam Ayub 42 dikatakan Ayub menerima berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 2 kali lipat dan seterusnya. Karena dia terus berpegang pada kemauan Tuhan. Sekalipun sulit yang kita alami, tapi jika itu dikehendaki Tuhan, maka kita akan alami hal yang luar biasa. Teguh dalam kehendak Tuhan, yang saya katakan tadi bahwa itu adalah kemauan Tuhan, harapan Tuhan bagi kita. Kalau kita Tuhan berfirman kepada kita, kita harus setia beribadah, kita saling mengasihi, itu berpegang pada kemauan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan katakan bahwa setelah melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan alami berkat. Contoh yang kedua, Abraham. Ketika Abraham disuruh oleh Tuhan membawa Ishak untuk dipersembahkan, di dalam kitab Kejadian 22 dikatakan bahwa Abraham berkata kepada bujangnya, bujang-bujang tunggu di sini, aku akan naik bersama dengan anakku. Dan di ayat itu dikatakan bahwa aku akan kembali, kami akan kembali. Di sini menerangkan bahwa Abraham dan Ishak akan kembali. Abraham yakin bahwa Tuhan tidak akan membuat yang buruk bagi dia, sekalipun mungkin Tuhan uji dia. Dan ayat yang berikutnya dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa memang benar ketika Ishak bertanya, mana bapa kayu, di mana akan dibakar
korban tersebut. Dan Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan yang akan menyediakan. Sehingga ketika Abraham menoleh, dia melihat seekor domba yang sedang tersangkut. Dan itulah korban yang dipersembahkan. Dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku telah melihat imanmu. Aku telah menghargai imanmu, bahwa engkau teguh berpegang kepada apa maunya Tuhan. Tuhan mau Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, yang sekalipun sulit dialami Abraham, tetapi dia tetap melakukan sehingga ada mujizat. Kesempatan sore hari ini kita mau tetap kuat berpegang pada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang bagaimana mungkin terkadang sulit bagi saudara dan saya, sulit bagi ibu-ibu, berat kita lakukan. Tetapi kalau kita mau terus teguh dalam kehendak Tuhan, apapun yang terjadi akan kita alami mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkata bahwa kita harus setia, jangan takut, dan kita saling mengasihi, saling mengampuni. Firman Tuhan berkata ketika kita memiliki masalah, jangan dulu kita berdoa, tetapi kita mau selesaikan masalah tersebut. Sehingga kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Apa yang kita rindukan pasti kita terjawab. Oleh sebab itu Tuhan berkata setia mengasihi, setia beribadah dan mengasihi Tuhan. Setia mengampuni satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan mengadakan mujizat. Sekali lagi saya katakan, kita mau tetap kuat, teguh dalam kehendak Tuhan. Erat berpegang pada kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan yang bagaimana, yang sulit sekalipun akan mendatangkan berkat. Puji Tuhan, mungkin